mengkristal. Hati-hati karena kortisol naik, kandungan garam naik, ya. Kalau kandungan garam naik, ekskresi ke ginjal juga berkurang. Nah, sehingga kandungan garam meningkat, gampang mengkristal, gampang meradang. Hati-hati. Jadi kawan-kawan yang ada asam urat, hindari stres, salah satu terapinya. Oke. Terus nanti makanan kita bahas ya. Nah, saya mungkin ada waktu sedikit, saya pakai slide ya untuk AFC. Gimana AFC ini membantu, Dok? Oke, kita bahas ya. Gimana AFC ini membantu memperbaiki asam urat ya. Mungkin bisa dilihat ya kawan-kawannya di sini. Terbalik nggak, Tasya? Nggak? Kebalik sih, Dok. Iya, udah saya. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin ya. Jadi kawan-kawan, ini ada mekanisme SOP Subbarasi Gold pada asam urat ya. Nah, jadi ini langsung kawan-kawan. Ada paten fungsinya, Subbarasi Gold itu bisa memperbaiki, membantu atau mengurangi asam urat. Ya, caranya seperti ini ya. Nah, ini biomolekulernya. Jadi SOP bisa menurunkan kadar asam urat ya melalui beberapa mekanisme ya yang berhubungan dengan komposisi peptidanya. Oke, langsung kita peptidanya. Oke, 1, mengurangi produksi asam urat. Produksi asam uratnya dicegah dari metabolisme tadi di hati kan. Kan tadi, kalau misalnya purinnya berlebihan, kemudian produksi asam uratnya juga berlebihan. Nah, dengan memperbaiki fungsi hati dari konsumsi purin yang berlebihan, dengan konsumsi AFC juga bisa mengurangi produksi asam urat ya secara metabolisme di hati. Kenapa? Nih ada salmon ovary peptide dan caviar peptide, dia kaya omega 3. Nah, antioksidan dan asam amino yang menurunkan peradangan dan stres oksidatif di hati sehingga tidak banyak terbentuk asam urat. Nah, selanjutnya ada antioksidan membantu menekan enzim xanthin oksidase. Nah, dia enzim yang mengubah purin menjadi asam urat. Hasilnya apa? Produksi asam urat berkurang. Dengan kawan-kawan mengkonsumsi AFC, Subbarasi Gold utamanya yang sudah ada patennya, itu produksi asam urat bisa berkurang ya dengan peptidenya, salmon ovary peptide, caviar peptide ya. Oke, lanjut lagi. Nah, meningkatkan ekskresi tadi, menurunkan produksi, yang selanjutnya mekanisme meningkatkan ekskresi atau pembuangan asam urat melalui ginjal. Nah, di sarden peptide sama tuna hard peptide ya, koenzim Q10, dia mendukung fungsi ginjal dan sirkulasi darah sehingga filtrasi asam urat lebih baik. Hasilnya apa? Ginjal yang optimal, kelebihan asam urat bisa lebih cepat dikeluarkan lewat urin. Nah, ini mekanismenya. Nah, terus, yang selanjutnya produksi dikurangi, kemudian ekskresi diperbagus ya sehingga banyak yang keluar. Yang mekanisme ketiga, dia menghambat kristalisasi. Tadi ingat ya, yang bikin meradang adalah kristal asam urat. Nah, dengan biopeptide free flow, ya, ekstrak tomat, ya, biji tomat ya, bersifat anti-platelet dan anti-inflamasi kawan-kawan. Dan membantu mencegah penggumpalan dan peradangan yang biasanya dipicu oleh kristal monosidium urat, ya, kristal asam urat di sendi. Nah, ya, menghambat pengkristalan asam urat di sendi oleh free flow. Nah, sehingga mengurangi resiko serangan gout akut. Ya, serangan tadi akibat lonjakan sehingga terjadi serangan, jadi tiba-tiba bengkak, ya, sakit. Nah, itu dihambat ya oleh Subbarasi Gold. Nah, terus kemudian ada efek selanjutnya, efek anti-inflamasi dan perbaikan jaringan dari peptida salmon, baik ovary, caviar, sama anserin. Ya, dia mendukung bioaktif yang menekan sitokin proinflamasi dari interleukin 1, tumor nekrotin faktor alfa, membantu apa? Meredakan nyeri sendi akibat gout. Nah terakhir, ini ya secara kesimpulan AFC yang Subbarasi ya. Nanti saya akan spill sedikit terkait masalah Utsukushi. Nah, Utsukushi bagus juga membantu, tapi ada efeknya. Nah, ya, jadi menekan produksi asam urat, meningkatkan ekskresi ginjal, menghambat kristalisasi asam urat, dan mengurangi inflamasi sendi ya. Ini ya, sehingga asam urat secara paten fungsi baik dengan Subbarasi Gold. Jadi penurunan asam urat oleh SOP Subbarasi Gold lebih ke arah memodulasi metabolisme purin, ya, mendukung fungsi ginjal serta mengurangi inflamasi akibat kristal asam urat. Nah,
intinya bukan bekerja seperti obat allopurinol yang menurunkan asam urat. Ya, dia maksa mengeluarkan, tapi dengan AFC mengembalikan fungsi secara normal, kawan-kawan. Nah, jadi nggak kambuh-kambuh lagi. Nggak kayak minum obat, dipaksa keluar, tapi organ-organnya nggak membaik. Dengan konsumsi AFC membaik. Dan ingat ya, utamanya satu lagi nih. Sebentar saya cari video untuk usus di asam urat, kita lihat. Oke, sebentar. Usus asam urat tuh. Oke, sebentar ya. Nah, jadi gini aja. Banyak yang usus katanya tulisannya kebalik, teman-teman. Mohon maaf ini. Iya. Iya, saya nyari mirror ini. Iya, ya maaf, jadi, saya belum dapat ketemu. Jadi untuk sekarang dibantu jelasin sama dokter Islami dulu. Nggak apa-apa, ya. Ada sebentar kesehatan di Zoom, mungkin bisa dilanjut di lebih lengkap. Buat besok lebih lengkap lagi. Nah, betul, ini Tasya. Maaf ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan ya, ingat ya. Rata-rata orang-orang yang memiliki asam urat tinggi, ususnya hitam. Itu saya sering share video usia manusia di endoskopi ya, dilihat ususnya pada orang-orang yang menderita asam urat. Itu hitam, ya, menghitam ususnya. Nah, itulah sumber asam urat yang memang kalau kita konsumsi makanan yang protein tinggi, yang purinnya tinggi, itu proses mencernanya lebih lama di dalam usus. Nah, sehingga sampah dia lambat laun terus-terusan nempel di dinding usus. Nah, itu jadi menghitam. Nah, jadi kalau kita konsumsi obat-obatan tanpa ususnya diperbaiki, bulan depan ketemu saya lagi. Bulan depan ketemu saya. Kenapa? Kambuh lagi orang asam uratnya keserap, sampahnya masih ada. Jadi dengan menambahkan Subagol plus Utsukushi Gold, di mana satu saset Utsukushi Gold setara probiotiknya 500 botol Yakult ya, 1 triliun probiotik. Sehingga ususnya bersih, sampah dalam usus itu bisa hilang ya, yang protein sampah, yang asam uratnya tinggi itu bisa hilang, sehingga awal masuk sampah-sampah asam urat sudah tidak terjadi lagi, sehingga bisa sehat. Dan ingat nih, nggak seindah itu rupanya. Nah, ingat Utsukushi juga dan Suba itu meningkatkan meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imun pertama mungkin kita konsumsi AFC enak tuh. Nah, hari kedua, hari ketiga pada pasien yang ada asam urat, gejalanya meningkat, kawan-kawan. Makin bengkak, makin sakit, dok. Kok makin sakit, dok? Nah, ini tolong disimak baik-baik. Nah, ini penting. Dok, kenapa, dok? Ini asam urat katanya fungsinya untuk mengurangi asam urat. Ini setelah saya konsumsi malah bengkak, dok, makin sakit. Nah, betul. Ya, karena kenapa? Kristal asam urat yang mengendap di dalam sendi itu sedang dihancurkan oleh sistem imun, sedang dibersihkan. Nah, efeknya apa? Efeknya terjadi peradangan. Peradangannya in good ways, bukan yang bad ways ya. Yang bad itu ngendap, dia nggak diperbaiki karena memang meradang, menyakit. Itu tanpa AFC. Tapi dengan AFC, peradangannya adalah peradangan untuk menghancurkan sel yang sudah rusak untuk diganti dengan sel yang baru. Nah, efeknya apa? Gejala meningkat dan kadang-kadang asam urat naik sedikit. Nah, nggak apa-apa, lanjutkan saja konsumsi AFC-nya. Karena apa? Karena ini adalah healing crisis. Kalau healing crisis, konsumsi aja terus. Nanti ada efek perbaikan, lambat laun ya, beberapa hari, nanti akan turun, gejalanya berkurang. Ya, proses peradangan itu biasanya 2 hari. Kalau penyakitnya berat bisa sampai 4 hari. Nah, jadi lanjutkan saja, konsumsinya nanti ada perbaikan. Nah, terus dok, kalau nggak kuat dok, boleh konsumsi obat-obat anti nyeri dan anti radang. Tapi tetap AFC-nya jangan di stop. Ya, bedanya kalau misalnya ini gejala nggak cocok dok, ini nggak cocok, bukan. Ya, kita harus membedakan antara efek samping dan healing crisis. Kalau efek samping itu kita konsumsi obat terus gejalanya terus-terusan ada. Tapi kalau kita stop, gejalanya berhenti. Nah, beda dengan healing crisis. Kalau healing crisis, ya kita konsumsi terus, nanti gejalanya akan hilang karena ada proses perbaikan. Nah, di situ bedanya ya kawan-kawan ya.
Jadi setelah konsumsi dok asam uratnya tinggi nggak apa-apa karena itu proses healing krisis. Healing krisis sel-sel sendi yang rusak, yang meradang itu dihancurin, nanti diganti dengan sel yang baru sehingga besok-besok nggak gampang mengkristal lagi asam uratnya dan bisa terbebas dari gejala yang berulang dari asam urat. Nah mungkin itu Tasya, mungkin silakan ada pertanyaan dari kawan-kawan. Nah ini udah ada beberapa tadi dok yang nanya, sebentar coba kita cek dulu. Ini ada yang nanya, apakah ada olahraga yang disarankan untuk penderita asam urat dok? Betul, boleh ya. Jadi gini konsepnya kawan-kawan ya. Pola hidup dulu ya. Pola hidup yang pertama, resikonya akan meningkat kalau kita gemuk, obesitas. Nah, tetapi ingat ya, kalau kawan-kawan gemuk tiba-tiba nurunkan berat badan secara drastis, bahayanya apa? Asam urat naik. Ya, karena terjadi pengerusakan sel-sel di dalam tubuh kita yang memang mengandung protein. Nah, protein tadi dihancurkan, mengeluarkan juga asam urat. Hati-hati. Jadi kalau menurunkan berat badan itu harus bertahap, jangan tergesa-gesa. Ya. Yang kedua, sama olahraga itu juga nggak boleh olahraga yang berlebihan. Karena kenapa? Kalau terjadi berlebihan, ada kerusakan sel yang besar. Nah, kerusakan sel ini juga menghasilkan purin. Nah, menghasilkan asam urat. Nah, jadi hati-hati. Olahraganya apa? Satu, olahraganya yang paling baik adalah aerobik ya. Aerobik yang fungsi sendi tanpa beban. Ya, bolehlah paling bagus sih saya sarankan berenang. Ya, berenang karena sendi bergerak secara sempurna tanpa adanya beban atau tekanan. Ya, boleh seperti berenang aja. Ya, berenang. Dan ingat, banyak minum air putih. Ya, banyak minum air putih supaya asam urat tuh gampang sih ngeluarin. Kalau saya ngobatin pasien tuh jangan lupa banyak minum ya, minimal 3 liter saya bilang, supaya keluar tuh asam uratnya, nggak perlu obat, minum aja. Nah, tinggal nanti edukasi yang lain. Dan ingat ya, percuma kalau misalnya kita makan dijaga tapi kita tetap stres ya, overthinking, asam urat naik, nggak usah dipikir ya, nggak boleh stres ya. Insya Allah paten fungsinya sudah ada penelitiannya, lanjutkan saja, rileks, tenang, ya, nikmati prosesnya. Nah, jangan stres, karena stres akan memperparah asam urat. Jadi, tingkat stres harus dikontrol. Dan ingat, tidur jangan larut malam. Kenapa? Fungsi hati juga berpengaruh terhadap metabolisme asam urat. Gitu ya. Jadi itu mungkin olahraganya saya sarankan sih berenang dulu ya, berenang. Tadi ada yang nanya juga dok, tapi bukannya kita perlu asam urat ya dok katanya? Betul. Nah jadi asam urat itu kawan-kawan memang ada, protein itu kan ada 2 ya, protein nabati sama protein hewani. Nah protein nabati relatif bagus ya, asam uratnya rendah. Dan asam uratnya yang dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, itu asam uratnya dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, itu ya. Jadi bagus kalau dari tumbuh-tumbuhan. Yang nggak boleh dari tumbuh-tumbuhan yang sayur-sayuran itu jamur ya, jamur. Nggak boleh. Jamur itu bingung antara tumbuhan atau hewan ya. Nah, itu jamur itu tinggi asam uratnya. Kalau tumbuh-tumbuhan yang lain, silakan, nggak apa-apa. Cuma jangan konsumsinya itu terus ya. Jadi bervariasi gantian ya, supaya nggak ngumpul misalnya. Contoh, misalnya kangkung terus seminggu sebulan ya, harus bervariatif ya, nabatinya harus bervariatif. Nah yang nggak boleh itu jamur. Terus kemudian yang berbahaya protein itu adalah protein asam purin dari hewan. Nah ini hewan tuh berbahaya sekali, cepat meningkatkan purin, meningkatkan asam urat. Nah apa saja dok? Daging, seluruh daging ya. Daging merah terutama ya. Terus kemudian yang lebih hebat lagi seafood ya. Seafood itu tinggi banget ya asam uratnya. Nah paling tinggi lagi apa dok? Jeroan. Jeroan, hati-hati. Nah itu ya. Jadi kalau makanan dari tumbuh-tumbuhan silakan ya. Tidak ada penelitian pun sampai detik ini yang berkaitan dengan kita makan asam urat dari tumbuh-tumbuhan, purin dari tumbuh-tumbuhan yang langsung menyebabkan gout, yang menyebabkan
nyeri sendi atau asam urat tinggi, ya enggak ada. Ya, jadi itu mitos kawan-kawan, mitos ya. Yang tinggi adalah dari hewani. Ya, hati-hati makan yang protein dari hewani. Kalau kawan-kawan punya tinggi asam urat, ditambah stres, ditambah hatinya jelek, ya, ditambah kurang minum, selesai itu. Oke, Tasya, pertanyaan lain. Ada yang nanya juga, Dok, kalau asam urat kita harus pantang yang mengandung purin. Kalau kita konsumsi AFC bisa tetap makan nggak ya, Dok? Jadi gini kawan-kawan, ya memang boleh ya. Jadi untuk pengobatan awal kawan-kawan, kita kombinasi 3 ya. Pola hidup harus diperbaiki, medis jaga jalan juga. Kenapa? Supaya healing krisisnya nggak terlalu berat nanti. Gejalanya nanti kawan-kawan nggak sakit ya. Medis lanjut juga. Nah, selain juga medis itu untuk ngecek ya hasil labornya, kita evaluasi supaya terukur dan terarah. Nah, yang selanjutnya konsumsi AFC. Nah, 3 ini harus berjalan, kalau mau di awal, berjalan berdampingan. Nah, setelah stabil, udah bagus, baru mungkin kawan-kawan boleh makan. Jangan dipas pada saat pengobatan, itu kawan-kawan memang biar cepat, biar konsumsi AFC-nya itu biar nggak banyak-banyak, biar nggak habis banyak-banyak. Nah, pola hidup juga harus dirubah dengan cara kita kelola asupan makanan yang mengandung purinnya tinggi. Itu ya. Nah, baru nanti setelah udah stabil boleh, ya, tapi jangan terus-terusan. Gitu. Setelah ususnya bersih, setelah sendinya bagus, ya, udah selnya udah pulih, sendi-sendinya udah pulih, silakan. Nggak gampang mengkristal lagi. Ya, gitu. Ini ada lagi, Dok, badan sakit-sakit bangun tidur hasil lab asam urat dan kolesterol tinggi, itu gimana pengobatannya? mungkin penanganan pertamanya gimana kali ya, Dok ya? Betul, ya jelas ya. Berarti ada hati-hati. Berarti kawan-kawan sudah terkena penyakit metabolik. Hati-hati kalau metabolik kena kolesterol, itu nanti gula akan bermasalah, ya. Terus kemudian asam urat bermasalah. Berarti apa? Sumber awalnya usus. Nah, ususnya bermasalah. Bersihkan usus dengan utsukushi ya. Utsukushi nanti setelah konsumsi mencret, BAB-nya sakit, hitam, ya, bau banget. Nah, itu memang kotor banget. Nah, terus kemudian tambah subagul tadi. Nah, subagul tadi ya, darah dibersihkan, kemudian langsung menurunkan asam urat, ya. Nah, itu ya. Nah, oke, AFC jelas membantu. Dosisnya, Dok, minimal 2 pasang ya, sebelum tidur sama setelah bangun tidur. Paling bagus untuk sebulan pertama 3 pasang. Ya, sebulan pertama 3 pasang. Ya, proses pemulihannya biar pembersihannya biar lebih cepat. Ya, 3 pasang. Terus pola hidup jelas. Pola hidup harus diperbaiki. Kenapa? Kalau sudah kena metabolik, sudah bangun capek-capek, tebal, kemudian asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, berarti nggak cuma usus, darahnya juga bermasalah. Jadi pola hidup harus diperbaiki, hindari stres, minum air putih yang banyak, tarik nafas, olahraga, ya, tidur teratur, ya. Kemudian pola makan juga harus dijaga. Nah, nanti ada pembahasan sedikit ya. Nah, terakhir, ya itu tadi, ya, kelola stres ya. Stres dengan bersosialisasi, itu penting juga. Terkait masalah positif, vibe yang positif lah. Komunitas yang vibe positif ya. Sehingga nanti kita narsis kita nggak mau kalah dengan penyakit kita hebat, nggak mau kalah, masa penyakit ini kita kalah. Nah, kalau misalnya vibes-nya positif, nanti kita kuat merubah pola hidup, konsumsi AFC-nya, kemudian kita juga kuat nahan makan makanan yang kiranya nggak bagus gitu ya, dengan vibes yang positif gitu ya. Itu udah hati-hati ya, untuk kolesterol tuh udah metabolic disease tuh harus cepat segera konsumsi AFC, rubah pola hidup, hindari stres, bersosialisasi dengan orang-orang yang positif. Oke, gitu. Proses penanganannya. Ada yang nanya juga, Dok, kok tadi kan kalau untuk olahraga, untuk asam urat kan dokter menyarankan berenang. Ada yang nanya kalau berenangnya air dingin apa nggak apa-apa, Dok? Tadi katanya. Nah, jadi gini, betul. Nah, jadi gini kawan-kawan ya, dingin, tapi kalau kondisinya nggak mengalir darahnya, itu akan sangat berbahaya. Cuma kalau dingin, kalau misalnya kita buat bergerak, aliran darah sirkulasi darah itu bagus, aman, ya. Yang bermasalah kita stuck itu kayak nyetir itu kan duduk. Nah, kemudian arah AC-nya itu nembak ke jari-jari kita. Nah, tengok tuh, habis nyetir asam urat tinggi, kok jari-jari sakit ya? Nah, itu dia. Kayak seperti itu, karena dia stay. Tapi kalau kita gerak, enggak. Ya, tapi yang paling bagus boleh
berenang di air hangat, hidroterapi, tapi mahal. Jadi nggak apa-apa, berenang ya dicari yang memang kondisinya airnya mungkin nggak terlalu pagi hari ya, agak siang gitu kan, bisa diatur waktunya ya. Paling bagus itu, paling bagus ya. Jadi nggak usah repot-repot, paling bagus itu waktunya, timingnya untuk berenang dicari aja ya. Kita mau sehat kok, pasti bisa. Oke. Ini ada lagi dok, tadi dokter udah sempat singgung sedikit sih. Ada yang nanya kalau misalkan kacang-kacangan dan biji melinjo emping termasuk asam urat boleh dikasih konsumsi? Itu mitos kawan-kawan ya, melinjo kacang-kacangan ya, itu mitos ya. Kalau produk nabati itu aman, cuma ini ya, cuma penyajiannya digoreng, dikasih vetsin, MSG ya. Nah di situ yang asam urat ketemu radikal bebas mengkristal. Jadi dari produk nabati sendiri itu bagus. Nah kalau dia murni ya nggak perlu dikasih garam banyak-banyak, MSG ya, vetsin, nah itu boleh bagus. Cuma ya kadar konsumsi juga berpengaruh. Kan karena enak nih melinjo nggak kenyang nih, satu itu ya dimakan semua ya, akhirnya walaupun kadar purinnya rendah ya tinggi juga, apalagi kurang minum ya. Jadi mitos bahwasanya makanan-makanan yang dari hewan, dari tumbuhan itu langsung meningkatkan asam urat ya. Dia meningkatkan asam urat tapi sedikit slide. Cuma ada faktor-faktor yang lain yang langsung meningkatkan asam urat dan langsung berbahaya adalah produk purin ya, produk asam urat dari hewan, protein-protein dari hewan. Itu ya, itu yang kawan-kawan hindari. Oke, itu jawabannya. Terus mau tanya dok, mungkin boleh dibantu jelasin dikit dok bedanya boleh. Asam urat yang genetik atau yang asam urat yang emang nggak genetik gitu. Mungkin untuk penanganannya itu sama atau beda dok? Oke, jadi asam urat genetik ini ya. Nah, jadi ingat ya, konsep penyakit. Ini konsep penyakit ya. Tidak ada satu penyakit pun yang disebabkan satu penyebab. Penyakit nggak ada cuma satu penyebab. Dia multifaktor. Dia gabungan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu ya. Dari pola hidup, stres, dan sebagainya. Nah, akhirnya lambat pun akhirnya terjadi suatu penyakit. Itu kumpulan dari berbagai faktor yang salah. Jadi, berkumpul terus dalam waktu yang cukup, akhirnya jadi suatu penyakit. Itu konsep semua penyakit seperti itu. Nah, kalau genetik, faktor resikonya bertambah gitu ya. Jadi, orang tua kita kena asam urat nih, asam uratnya tinggi, berarti masalah di metabolismenya itu tinggi. Contoh gini ya, ada predileksi asam urat itu di wanita itu lebih nggak banyak asam urat. Beda sama laki-laki ya, di usia produktif ya, di atas 30 tahun ya, itu orang laki-laki itu gampang kena asam urat. Perempuan tidak. Kenapa? Ada hormon estrogen. Estrogen salah satu fungsinya untuk mengurangi asam urat. Bagus ya. Nah itu genetik kan, salah satu faktor yang memang gen di dalam tubuh kita. Cuma pas pada saat menopause estrogen udah turun, nah muncul wanita itu lebih banyak asam uratnya. Jadi itu ya. Nah sama, kalau orang tua punya bakat asam urat, jadi resiko kita lebih tinggi ya kena asam urat. Jadi lebih hati-hati, makanya harus lebih makan, konsumsi makannya itu harus lebih hati-hati ya. Nah terus penanganannya dok, penanganannya sama ya. Penanganannya sama. Oke, ya, itu penanganannya sama. Nah, berarti kalau untuk mencegah supaya misalkan saya terkena asam urat nih, kalau misalkan anak saya lahir nanti itu, berarti gimana caranya biar mencegah anak saya itu nggak terkena asam urat juga, dok? Oke. Nah, jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Kalau usia kurang dari 30 metabolisme untuk asam urat di ini ya, tanpa ada penyakit yang lain ya, kita membahasnya pure asam urat ya di anak-anak. Nah resikonya akan meningkat itu usia di atas 30 tahun. Kalau anak kita kurang dari 30 tahun masih oke ya, masih bagus aktivitas dan lain sebagainya, masih bagus makanannya pun itu nggak terlalu banyak
diatur ya, nggak kayak orang tua. Kan makan telur aja kalau orang tua, kalau bisa kuningnya dikurangi ya. Kalau anak kecil malah banyakin kuningnya. Karena memang proses pertumbuhan untuk sel itu juga membutuhkan salah satunya kolesterol dan asam urat ya. Pembentukan suatu sel itu butuh protein. Nah, protein pemecahannya, purin itu yang bermasalah adalah pemecahannya, asam urat. Nah, di anak kecil aman, ekskresinya bagus ya, dan tidak gampang mengkristal. Nah, jadi memang kebutuhan protein juga sangat tinggi karena untuk proses anabolisme ya, pembentukan sel untuk anak-anak. Jadi nggak usah khawatir. Cuma nanti di usia-usia remaja, usia-usia udah menginjak 18 tahun ke atas, nah itu baru kawan-kawan sarankan pola hidup sehat, kontrol makanan, ya, istirahat yang cukup, hindari stres, banyak minum, dah cukup itu untuk menghindari. Ya, kalau untuk masih anak kecil malah butuh nutrisi, kasih aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting bervariatif, kuncinya bervariatif ya. Jangan kayak hutan di Indonesia ya, dibuat homogen sawit semua, berbahaya. Yang namanya homogen itu berbahaya ya. Jadi harus ada pinus, ada ini ya, harus. Kalau homogen bahaya. Spill sedikit ya. Oke, silakan Mas ya. Oke dok, ini ada yang nanya juga. Ini suaminya udah terkendali asam uratnya, tapi terus diet kalau sarapan konsumsi oatmeal hampir tiap hari dengan susu, apel, dan jus apel. Malah kambuh lagi asam uratnya dok. Apa memang pengaruh kah? Nah, jadi gini kawan-kawan. Nah, saya sarankan berarti ususnya masih kotor. Jadi bersihkan usus. Kalau konsumsinya bagus tuh, oatmeal itu bagus ya. Itu bagus banget. Kemudian susu bagus juga. Kemudian apel, itu salah satu makanan yang bisa langsung mengurangi asam urat. Nah, ini bagus nih makanan. Terus kenapa kok kambuh lagi? Karena sampah di usus dia masih nempel. Nah, itu dia kuncinya. Dan sel-sel di sendinya itu masih meradang, masih ada sampah-sampah peninggalan Jepang ya, peninggalan Belanda, dan masih belum sempurna. Nah, jadi konsumsi AFC nanti organ-organnya nanti diperbaiki, hatinya diperbaiki, ususnya yang utamanya nanti biar bersih. Sehingga apa? Sampahnya nggak diserap lagi, darahnya bersih, antioksidannya jalan, sehingga sempurna nanti. Jangan lupa konsumsi AFC ya, untuk diperbaiki semuanya. Oke. Kalau misalkan untuk komplikasinya nih dok, misalkan ada yang punya asam urat dan ternyata dibiarin aja, kira-kira ada nggak sih komplikasinya? Oh banyak, hati-hati. Asam urat kaitannya suka tuh sama di ginjal, ginjalnya jadi batu ginjal. Nah, batu asam urat di ginjal, wah itu di ronsen nggak nampak, ya tiba-tiba ginjalnya udah rusak aja, udah tersumbat aja, udah EGFR-nya rendah, udah gagal ginjal. Ya hati-hati, sekitar 5-10% gagal ginjal itu dari batu. Ya, hati-hati. Nah, batu yang nggak nampak adalah batu asam urat. Nah, terus kemudian empedu. Ya, empedu itu juga gampang terjadi batu ya, lumpur. Kalau asam uratnya tinggi, hati-hati itu organ. Nah, terus metabolisme lain kawan-kawan. Kalau asam urat tinggi, berarti hati-hati. Biasanya kaitannya nanti kolesterol juga akan bermasalah, gula juga akan bermasalah. Jadi metabolic disease. Nah, jadi jangan sepele kalau ada asam urat, segera diperbaiki pola hidup, hindari stres, ya olahraga, pola hidupnya semua ya. Nah, nggak saya sebutkan satu-satu. Nah, boleh segera konsumsi AFC. Karena itu tadi ya, AFC sudah ada paten fungsinya. Satu, ususnya diperbaiki, jadi bersih. Sistem imun naik ya, karena 70% sistem imun dihabiskan di usus. Kalau usus bersih, sistem imun kita bagus, pertahanan kita bagus. Kemudian darah, ya satu sasetnya subah sama antioksidannya sama kayak minum 1,5 galon jus tomat. Jadi kualitas darah bersih. Ya, terus kemudian regenerasi sel, ya sel hati membaik, sel ginjal membaik, ya. Di samping tadi ya, kalau Subagol tuh ada paten fungsinya nambah lagi untuk anti aging, ada coenzyme Q10 dan kawan-kawan. Nah, jadi proses perbaikannya sempurna. Ingat kawan-kawan ya, bedanya AFC dengan produk lain. Yang biasanya kompetitor mungkin herbal hati-hati ya, herbal kadang memang bagus herbal, cuma ada beberapa herbal yang tidak ada penelitiannya, bahkan nanti bisa enak di badan, cuma nanti rusak hatinya, ginjalnya rusak. Hati-hati, saya dapat kasus seperti itu ya.
konsumsi herbal, ya, takarannya full, ya, strength, akhirnya apa? Fungsi hati, fungsi ginjalnya naik. Nah, kemudian setelah stop, badan gak enak semua. Nah, itu bermasalah, jadi doping. Nah, kalau AFC, kawan kan langsung stop, gak ada efek. Jadi nggak ada ketergantungan. Kenapa? Dia akan mengembalikan sel tubuh kita ke alam, ke alamiah, ke normal. Nah, kalau di stop, ya di sini. Cuma jangan dirusak. Udah bagus nih, jangan dirusak. Tetap dijaga. Nah, bedanya AFC seperti itu. Diperbaiki bertahap demi tahap. Nanti organnya pulih, udah kuat, aman. Ya, jadi stop AFC pun nggak ada efek. Nggak sampai, aduh lemes, itu nggak ada. Ya, nggak, karena nggak doping. Karena memang sejatinya perbaikan secara alamiah. Sel, organ, jaringan itu pulih. Nah, kalau mau jaga pola hidup, kalau mau jaga boleh konsumsi rutin, ya, mungkin dosisnya dikurangi untuk AFC-nya. Nah, gitu ya. Bedanya itu, ya. Hati-hati konsumsi herbal, ya. Saya ada kasus kemarin berat ke pasiennya karena konsumsi herbal. Oke, pertanyaan lain silakan. Nah, kalau misalkan untuk asam urat yang nggak ada gejalanya dok, itu kira-kira kita tahu asam uratnya itu dari mana dok? Oke, ya, jadi gini, ada dua, ya. Nah, jadi asam urat itu dia mencetuskan gejala itu karena ada peningkatan, gitu deh. Kalau dia stabil, misalnya contoh ya, saya ulangi lagi. Misalnya asam urat saya 8. Nah, stabil sebulan tuh 8 terus, normalnya kan di bawah 7 ya. Nah, kemudian ada 8. Kemudian kawan saya asam uratnya 9. Sama nih, bulan pertama saya 8, bulan pertama dia 9. Nah, di bulan selanjutnya saya naik dari 8 ke 9. Kawan saya 9 tetap, masih 9. Saya muncul gejala. Nah, gejala akut. Nah, gejala akut itu akibat peningkatan asam urat. Nah, peningkatan asam urat. Kalau dia stay terus tinggi, itu biasanya rata-rata nggak ada gejala. Tapi kalau meningkat, nah disitulah mengkristal, kemudian terjadi pengendapan, terjadi peradangan, akhirnya ada gejala. Oke, bedanya di situ. Jadi dua-duanya dok, dua-duanya harus diterapi. Jangan nunggu, oh saya asam uratnya 9 dok, tapi nggak ada gejala. Nah, nunggu waktu aja nanti. Jadi dua-duanya harus terapi, ya. Walaupun ada gejala, tanpa gejala, itu harus dua-duanya terapi, ya. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa lebih... Boleh? Kira-kira produk apa yang cocok ya dok ya? Produk AFC mana yang cocok dan kira-kira harus minum berapa pasang gitu? Oke, saya sarankan itu tadi ya. Konsep dari asam urat, sumber awalnya dari usus. Ususnya kotor banget. Kenapa? Proses metabolisme makanan yang kandungan purinnya tinggi, proteinnya tinggi, itu penyerapan di dinding usus itu lama. Ya kan, protein kan keras ya, dia itu lama. Sehingga mengakibatkan sampah, mengakibatkan leaky gut, ya, kotoran hitam di situ. Ya, apalagi kita jarang makan serat ya, akhirnya nempel di situ lama, sampah terus-terusan diserap. Nah, fungsi dari AFC Utsukushi membersihkan usus. Ususnya jadi bersih. Nah, bagus ya. Jadi usus bersih sehingga mengkat proses awal terjadinya penyakit asam urat. Ususnya bersih. Nah, yang selanjutnya dengan usus bersih, sistem imun akan naik. Nah, dengan sistem imun yang naik, ada sel-sel di sendi yang rusak, itu nanti akan diperbaiki diawali dengan sistem imun. Ditambah nanti ada stem cell, langsung diregenerasikan. Jadi selnya akan pulih. Ditambah kualitas darah akan bagus. Nah, itu kompleksitas dari pemulihan dari AFC. Tadi udah saya sebutkan ya, lebih detail biomolekulernya, kanserin, kemudian koenzim Q10, peptida dari kaviar, sama salmon ovari, itu langsung membantu perbaikan dari asam urat. Ya. Jadi kesimpulannya sangat bagus untuk penderita asam urat, baik mengobati maupun mencegah. Nah, dosisnya saya sarankan di awal pengobatan itu 2 pasang. 1 saset Subarashi, 1 saset Utsukushi pada saat bangun tidur. Nah, kemudian 1 saset Subarashi dan 1 saset Utsukushi sebelum tidur. Oke. Terus itu minimal, dok,
ditambah hikari makin bagus. Kenapa? Hikari menyempurnakan karena stres ya, karena kemudian saraf-saraf kadang-kadang nyeri-nyeri, itu juga bisa terbantu dengan hikari ya, boleh. Nah, tetapi kalau misalnya ditambah hikari ya, nanti healing krisisnya akan makin besar. Nggak apa-apa kawan-kawan, nggak usah khawatir. Nah, healing krisis itu proses perbaikan. Nah, kawan-kawan cukup banyak minum, istirahat yang cukup ya, hindari stres, kemudian boleh konsumsi obat-obatan untuk meredakan nyerinya dan meredakan peradangan. Tapi AFC-nya lanjutkan. Itu healing krisisnya berlangsung itu sementara. Setelah healing krisisnya hilang, selnya jaringannya sudah membaik sehingga tidak gampang kambuh lagi. Ya, seperti itu Tasya. Boleh konsumsi ya. Subarashi, Utsukushi, hikari bagus banget. Tapi yang utama yang dominan Subarashi dan Utsukushi. Ya, hikari penyempurna. Oke, terima kasih banyak dokter untuk penjelasan hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah insight dan bikin teman-teman di sini jadi lebih aware. Iya, betul. Kesehatannya masing-masing. Iya, sayang. Nanti kita bikin lebih seru lagi. Mungkin saya tambah gimana caranya supaya lebih intuitif atraktif ya. Mudah-mudahan nggak bisa membantu kawan-kawan ya. Lebih interaktif. Interaktif ya. Iya. Supaya kenapa kawan-kawan? Sayang nih ada sarana dari AFC, kemudian kawan-kawan ajak yang lain calon prospek, keluarga dan sebagainya supaya konsultasi dokter gratis loh kawan-kawan, diterangkan secara medis langsung. Jadi kawan-kawan nggak repot-repot nanti menerangkan, oh iya nih dokter Islami seperti ini keterangannya. Jadi kawan-kawan lebih pede nanti ya. Kawan-kawan juga lebih tahu, oh iya ya gejala kemarin seperti ini, oh ini penjelasannya. Sehingga kita lebih lebih tenang ya. Oh terpuaskan kemarin kendala-kendalanya ya. Ajak yang lain ya, kita ramaikan AFC. Oke, itu Tasya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang tadi komen itu PPT-nya nggak kebalik atau yang pertanyaan yang belum dijawab, tenang aja karena besok AFC juga ada seminar